Apa yang dimaksud oleh Nabi dengan salasi baliyat, 3 musibah? Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barokata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari kasbihim, upaya, pekerjaan, ya baik itu dagang dan sebagainya. Wastaniyatu, musibah yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Allah akan menjadikan pemimpin yang zalim itu memimpin mereka. Wasalisatu, adapun yang ketiga, yakhrujuna minad dunya, ini yang paling berbahaya. Mereka akan keluar minat dunia, dari dunia ini, bi ghairi imanin, tanpa membawa iman. Lah padahal miftahul jannah napa? Iman, la ilaha illallah. Ini potongan terakhir katanya disisakan untuk saya. Ini sisanya panjang sekali. Mau disadari apa tidak? Kalau ada ulama sekarang itu didekati apa dijauhi? Kalau dijauhi, kalau didekati itu biasanya ada masalah. Jadi nasibnya ulama itu orang membawa masalah. Nah ini Ustaz ada masalah, itu sudah nasib namanya, sudah nasib. Jadi seperti dokter, kita kan ingat dokter kalau lagi sakit, kalau lagi sehat, ya, lagi seneng-seneng lupa sama dokter, lupa cepet lupanya, nasibnya dokter. Lah ulama juga seperti itu, kalau ada masalah pelik baru dilibatkan. Nggih biasa mawon. Kemudian ini tidak mengeluh ya, karena memang begitu, mau bagaimana lagi. Wal fuqaha, dan juga menjauhi ahli fikih. Nah, salah satu dari kenapa orang itu menjauhi ahli fikih, nanti kalau kita deket-deket tahu hukumnya. Padahal ini nyaman sekali kita dengan ini. Kemudian kalau deket-deket ahli fikih mesti dikasih tahu hukumnya. Ini hukumnya tidak boleh, kan kita jadi repot. Nah, sehingga daripada nanti dilarang, mending tidak dekat-dekat ulama gitu judulnya. Lah yang kalau kita sudah mulai menjauhi ulama, artinya pakem-pakem nilai-nilai luhur kehidupan itu akan bergeser dari tempatnya. Lah tentu ulama ini juga, maksud saya tadi itu juga dicoba. Ini ulama misalnya cuma didekati kalau ada masalah doang. Lah ulama ini juga manusia, bisa jadi loh kita, wah nggak enak juga ya. Ya udah kita jangan ulama-ulama banget lah gitu. Yes, agak serawung gitu. Akhirnya ulama ini aja ikutan. Karena kita kenceng mempertahankan kok kita, mereka deh. Ini mempertahankan syariat. Ternyata sudah dimusuhi orang, dijauhi orang. Kemudian bahasa kasarnya itu kok nggak ada cashbacknya gitu lah kira-kira. Nah itu juga cobaannya para ulama. Maka kita doakan para ulama itu mudah-mudahan semakin teguh memegang prinsip. Karena setan yang menggoda ulama itu juga kelasnya syekh. Nggak mungkin ini menggoda kiai, setannya tuyul, nggak bisa. Pasti setannya sekelas kiai di antara para setan tentu. Nah, kemudian bala yang akan menimpa kita semua, pertama, yarfa'ullahul barokata min kasbihim. Yang hilang itu adalah keberkahan. Keberkahan itu ngaten. Keberkahan itu sesuatu yang nampaknya tidak cukup jadi cukup. Ini berkah berarti. Tapi kalau sesuatu itu kemudian kelihatannya kok banyak, tapi kok masih kurang aja, nah itu berarti
niku perlu dipertanyakan keberkahannya. Sudah punya banyak tapi masih merasa kurang. Lah niku ada sesuatu yang tidak berkah karena disimpan doang. Pagi-pagi, pagi-pagi itu ada malaikat itu mendoakan begini, Allahumma a'ti munfiqon kholafan wa a'ti mumsikan talafan. Pagi-pagi itu malaikat itu sudah berdoa, ya Allah, hari ini orang-orang yang memberikan, menginfakkan, men-share apa yang dia punya, baik itu harta, ilmu, tolong diberikan ganti yang lebih besar, lebih baik. Nah, ini berkah. Masalahnya doanya malaikat itu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Itu habis di apa? Di rumah semua kita pegang, kita simpen, itu nanti akhirnya kadaluarsa. Siapa di sini yang di rumahnya ada banyak jajan kadaluarsa? Lah, itu hasil dari doanya malaikat. Karena disimpan terus, nggak dibagi-bagikan. Nah, sekali-kali kita mengadakan eksperimen. Coba jajan itu yang ada di lemari jajan, ini kok dibuang semua. Nanti lah datang lagi. Kalau nggak datang, lapor ke saya. Nanti saya doakan. Tapi diijabah apa enggak, ya udah tahu. Ya memang doanya mudah-mudahan sabar gitu. Tapi rata-rata begitu, karena doanya malaikat sudah jelas. Orang yang ngasih ya menjadi talang, bukan menjadi bendungan. Kalau orang jadi talang, itu dikasih air terus. Karena kalau talang ini nggak dikasih air ya nggak sesuai jalan hidupnya. Tapi kalau bendungan itu kan ada rezeki kebendung di dia. Ini kalau digerojokin terus sama Allah, bendungannya jebol. Memang sudah cocok, sudah cocok. Jadi orang kalau sifatnya bendungan ya nggak usah banyak-banyak. Makanya kalau ada kok masjid duitnya sudah di atas 2 digit tapi gajinya marbot mengenaskan, kemudian kok tidak ada kegiatan apapun di masjid itu menggunakan duitnya, jadi gede-gedean saldo, itu ya udah ya, ini bendungan, masjid cap bendungan, jadi ya sudahlah, nggak usah dikasih banyak-banyak. Wong cuma ngisi marbot doang sama nyapu, nggak pernah ada kegiatan ini itu, ya sudah, rezekinya ya sekelas bendungan. Tapi kalau ini masjid seperti talang air, ya rezekinya seperti talang air. Karena kalau bendungan dikasih air terus jebol. Itu salah satu kelembutan Allah. Tapi gini gitu, yarfa'ullahul barokah. Nah, ini mari kita hitung-hitungan. Kalau ibu-ibu perempuan itu perlu hitung-hitungan. Hitungannya harus untung rugi. Apa ruginya kita menyimpan makanan di rumah? Makanan tuh biasanya disimpan di lemari makanan. Semakin banyak makanan yang masuk, Anda pasti berpikir untuk membeli lemari, ya kan? Padahal harga lemarinya itu jauh lebih mahal daripada harga jajannya kan. Jajan itu berapa sih? 100.000 udah full. Nggak tahu kalau lemarinya gede ya, nggak tahu. Jadi sebenarnya orang itu kalau memegang makanan secara hitungan untung rugi harusnya ada lempar atau dikasih waktu, ini apa namanya, datang pokoknya 2 minggu harus bersih, 2 minggu beres-beres, 2 minggu beres-beres, 2 minggu beres-beres. Itu lebih baik, karena nanti kalau semakin kita membendung, ya menurut jenengan murah mana, bikin talang apa bikin bendungan? Ya kan, lebih murah beli talang kan, karena bendungan itu mahal. Udah gitu bendungan itu modelnya begini, di atas memang kelihatan segini, tapi kalau ke bawah itu harus lebih besar, gini, karena tekanan di bawah semakin besar.
Lah orang kalau semakin memegang jajan di rumahnya, itu juga tekanannya juga semakin besar. Loss aja sudah, karena tekanan ini kapan expirednya, loss 2 minggu, loss 2 minggu, loss. Nah, lah enak. Nanti lah datang lagi. Kalau enggak, ya itu tadi, sabar. Barokahnya hilang. Kenapa? Karena ulama itu kan manutnya kepada Nabi. Nabi dulu setelah sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu tiba-tiba masuk kamar. Jadi ya Nabi itu kan memang Nabi itu kamarnya memang nempel masjid. Langsung masuk. Para sahabat itu ini kok Nabi nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba langsung masuk kamar. Ternyata Nabi itu keluar bawa setangkai anggur. Ini semalam saya lupa bagi-bagi, masih ada sisa seperti ini. Siapa yang mau? Sahabat itu sudah ngelus dada. Alhamdulillah, untung kok Nabi nggak marah, karena nggak ada apa-apa kok kemudian setelah salam langsung masuk kamar. Jangan-jangan kita ada salah, dosa apa yang tadi pagi? Misalnya, dosa apa kita malam tadi? Itu sudah ngeredek kita. Ternyata Nabi keluar bawa jajan, karena Nabi tidak pernah menyimpan makanan. Khawatir nanti tadi, karena anggur itu tidak tahan lama di zaman Nabi tentu gitu. Maka kalau disimpan 2 hari sudah busuk, apalagi musim panas cepat busuknya. Di Indonesia masih mending lah. Kalau di sana musim panas, musim dingin lama. Tapi kalau musim panas cepat busuknya. Jadi khawatir nanti jadi hisab. Nah, ini expert di tangan siapa? Di tangan saya, Gusti. Nah, berarti kamu kena hisab. Karena ada rezeki yang tidak tersalurkan, ternyata kamu yang membendung. Lah, ini disebut dengan barokah. Jadi kalau pengen berkah, kasih. Pengen berkah apa? Kasih. Kalau kita ikut ulama sama orang ahli fikih, itu mesti terjaga halal haramnya. Ini kayaknya jualan mystery box. Aduh, bagaimana membahasakan mystery box itu? Mystery box itu kan jualan sesuatu kotak tapi nggak jelas isinya. Lah, di dalam Islam ini disebut dengan bai'ul gharar, menjual sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya. Ini dilarang. Ternyata yang beli banyak, karena dia bukan menjual barang, dia menjual rasa penasarannya orang. Apa sih dalam ini mystery box? Kemudian ketemu ulama, nggak boleh bro. Waduh, kok nggak boleh? Akhirnya lama-lama nanti saya nggak mau deket-deket ulama sama fuqaha. Kalau saya punya hobi lain, jangan-jangan nggak boleh. Kalau jenengan tanya saya itu tidak menyarankan orang untuk memelihara burung. Yakin? Berbahaya sekali itu. Mending memelihara itu yang sesuatu yang bisa dilepas dari kandang. Apa ya? Kucing. Itu kan kalau misalnya kita keluar kota, itu ditinggal, kasih makanan, ditaruh, udah bisa jalan-jalan. Tapi kalau burung ditinggal, saya masuk ke rumah kakak saya itu di halaman itu sudah seperti Ragunan. Mulai dari ayam, burung, kelinci, semua ada, lele, waduh. Itu kalau dia mudik, Pak, itu semuanya dititipkan ke daycare gitu, daycare sana, daycare sana, daycare sana. Ini titip, Pak, aku titip ya, ini titip. Wih, capek sekali. Saya dulu dititipi abah ayam 1 udah pusing. Kalau saya telepon istri saya, yang ayam saya udah makan belum? Istri saya mungkin jengkel kali ya. Kok saya nggak ditanya ayamnya? Nah ini gue. Kalau ketemu ulama, ini gue mesti hal-hal yang membahayakan kita di dunia dan akhirat mesti di stop. Lah kan kita malas nggak dibatas-batasi. Nah karena kita menjauhi ulama, justru kita akan terjerumus kepada kehilangan keberkahan. Lah ini maksudnya. Lanjut. Yang kedua,
Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima. Kalau orang niku sudah mulai ndak peduli hukum fikih karena ndak mau deket-deket ahli fikih, pada akhirnya innal halala ben wal haramu ben. Jadi bukan seperti hadisnya Nabi, innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas, wal harama bayyinun, jelas. Tapi kata orang Jawa, innal halala yo ben wis, wal haram yo ben wis, ya biar halal haram tabrak aja. Sehingga karena kita nabrak banyak aturan, dunia ini menjadi kacau. Dan gampang gini ya, ini kalau di perempatan Kukusan itu tidak dikasih lampu merah lampu merah putih sama apa? Lampu bangjo, abang hijau. Karena dulu tuh nggak ada kuning, Pak. Nggak, dulu nggak ada kuning ya. Dulu itu anak merah sama hijau doang. Nggak, dulu ya, dulu sekali, zaman kolonial. Bangjo, karena warnanya cuma dua, merah sama hijau. Sekarang ada kuning. Nah, kuning pun itu masih nerabas. Kalau di sana itu sudah mulai banyak orang melanggar aturan, maka akan terjadi apa? Tabrakan di mana-mana. Dalam bahasa saya akan terjadi hukum rimba. Pun yang naik mobil sama yang naik motor, nauzubillah tabrakan der. Yang salah siapa? Yang salah ya yang salah no. Kenapa kok yang salah yang besar? Yang salah ya yang salah aja. Tapi yang benjol sudah pasti yang kecil. Maka ketika hukum yang kuat itu akan menang, yang lemah akan ditindas, maka ini yang disebut dengan hukum rimba. Lah, hukum rimba ini nanti pasti akan muncul seseorang yang punya kekuasaan, tidak peduli dia itu baik apa tidak, pokoknya kuat. Ini yang disebut dengan sultanan dzaliman. Jadi bukan harus presiden, enggak, ketinggian itu, jangan jauh-jauh. Di Bangjo saja kalau sudah tidak ada aturannya, aturan lampu sudah mulai dilanggar, maka akan terjadi kecelakaan. Ketika lampu sudah tidak ditaati, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Lah hukum rimba itu harus ada raja rimbanya yang kuat. Tidak peduli, pokoknya yang bengis jadi situ. Sehingga kalau ada misalnya preman lagi katakanlah menguasai di Bangjonya Kukusan, itu memang lebih tertata, tetapi masalahnya preman ini belum tentu menggunakan kekuasaannya dengan baik, bisa tidak. Lah ini yang disebut dengan sultanan zaliman itu. Kalau orang baik tidak mematuhi aturan, nanti akan muncul seseorang yang menegakkan aturan tapi bukan orang baik. Sehingga kita jangan bilang itu gimana kamu pemimpinnya zalim. Pemimpin zalim itu dikirim oleh Allah karena rakyatnya yang sama, yang identik. Tidak mungkin kan ada kiai ngaten nggih, kemudian bersepakat kumpul di Jamiah Nahdlatul Ulama. Oke, nanti ketua PBNU ini misalnya adalah tukang ngemplang pajak. Ini tidak mungkin karena rakyat yang menjadikan, yang milih pemimpin niku pasti rakyatnya. Lah, pemimpin itu sebenarnya cerminan rakyat. Begitu pula sebaliknya. Rakyat adalah cerminan hasil didikan pemimpin, tapi pemimpin juga sesuatu yang dipilih oleh rakyat. Ya kan, kita akan memilih sesuatu yang identik atau satu frekuensi senada dengan pikiran kita. Cocok ini kayaknya nih. Dukung dikit dia mendukung, oke. Nah, itu repot. Karena kita sistemnya demokrasi. Ya, kalau kerajaan itu repot. Tapi kalau kita demokrasi, maka Allah mengirimkan pemimpin yang zalim itu karena kita sudah mulai menjauhi ilmu fikih.
Nah, salah satu dari ilmu fikihnya menjadi ilmu fikih ternyata. Ini ada pilihan misalnya kepala desa. Misalnya loh nih, misalnya tidak boleh nunjuk orang, tidak boleh. Misalnya kepala desa yang satu niki sukanya dangdutan. Kemudian yang satu lagi tidak seneng, tapi ya kemampuan mirip-mirip lah. Yang seneng dangdutan itu disuplai dengan para kenapa? Pedagang sound system. kan ini ada roda ekonomi gitu. Pak tak dukung Pak ya. Lah kenapa? Ya kan kalau ada dangdutan sound system saya kan berarti bisa kepake. Oh betul juga. Nah, terus kamu nyumbang apa? Ya saya nyumbang lah 20, oke. Akhirnya bagi-bagi, nah oke, 20 ada kumpul-kumpul beberapa, ngaten, ya sound system, ya EO, EO dangdut, pokoknya urunan, akhirnya terkumpul 50 juta. 50 juta dibagi-bagi ke warga. Oke. Sekarang yang nggak seneng dangdutan ini ulama sudah mulai bingung, ini gimana nih? Rakyat sudah mulai bingung, tapi nggak mau nanya ahli fikih. Kita ini kan orang soleh ya, masa kita nyuap sih? Masa kita melawan uang dengan uang? Terus bedanya kita sama dia apa? Terus bagaimana? Ya sudah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan menang calon kita. Lawan dengan yang nyuap, kira-kira menang mana? Rata-rata nih, rata-rata kalau sudah kacau, jadi rakyatnya sudah kacau, ngatain, rakyatnya sudah kacau nih, meninggalkan ulama. Tadi kan barokahnya hilang. Kemudian nanti akan dipimpin yang step keduanya itu akan dipimpin yang pendolim. Coba kalau dia tanya ulama, pasti ulamanya mau gini. Ayo kita urunan kumpulkan, kita suap warga. Dia ngasih berapa? 50.000 per orang. Kita 50.000 per orang juga. Kiai, itu namanya suap. Makanya toh ngaji fikih. Suap itu adalah sesuatu yang dibayarkan untuk mengubah yang hak menjadi yang batil. Tapi kalau kita ini memberikan dana bantuan untuk membuat yang batil ini tersingkirkan, kemudian yang hak itu muncul, namanya bukan suap tapi membeli kebenaran. Oh, gitu caranya. Lah akhirnya bertarung, menang apa enggak nih kira-kira? Ya menang. Atau diungguli sedikit lah, diungguli 100 misalnya, 50.000 100 biar ada kode uniknya. Jadi jelas ini kelihatan dari mana. Kalau yang nomor ada 100-nya berarti ini yang nggak suka dangdutan. Bukan masalah dangdutnya itu sebenarnya gimana ya lah. Tapi pakaiannya itu yang repot. Dangdut koplo ini repot. Koplo betulan. Ngaten nggih? Karena ndak mau nanya ulama, akhirnya dia kira itu suap, padahal itu upaya untuk membeli kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Lah, ini adalah suap yang wajib, suap dalam tanda kutip yang wajib, karena kalau tidak akan merata yang namanya keburukan. Lah ibu-ibu bingung apa ndak? Misalnya ngelihat suaminya ikut dangdutan, ayo. Ada sesuatu yang miris ini. Ini fakta. Ini konsernya, ini saya nggak nyalahkan Rhoma Irama. Di Tuban itu orang yang sering ikut konser itu cerita ke saya. Setelah konsernya Bang Rhoma Irama, walaupun lagunya itu Islami, setelah itu mesti mabuk. Jadi ini bukan masalah lagunya, tapi masalah orangnya sebenarnya. Pokoknya apapun ini, pokoknya ada dangdut ya harus mabuk. Lah kalau kita punya suami lari ke sana ada orang mabuk itu kan ngawur. Dia megang, dia marah sama orang, megang. Sudah habis waktunya, sudah habis. Jam berapa nih, Mas? Kok kita nggak dikasih waktu. Nah, saya mana tadi? Nah, kemudian ada orang karena memang emosinya sudah tidak stabil,
bawa golok nyabet orang. Lah orang mabuk itu kalau nyabet kan nggak aturan, nyabet itu ya muter gitu. Lah kalau suami kita kena gimana? Akhirnya kita setiap kali ada dangdutan koplo itu kita was-was, anak kita kesana nggak ya? Katanya sih ngaji tadi, katanya sih mabar gitu, main bareng, tapi kok mabarnya di samping lokasi itu. Bapaknya sih tadi katanya mau mancing, tapi arah mancing itu sama dengan arah ke sana. Kita kan jadi was-was terus. Lah kan akhirnya kita jadi curiga. Bapaknya baru pulang mancing bawa ikannya. Dari mana? Dari mancing. Mampir dulu apa enggak? Akhirnya kenapa saya bawa ikan kemudian dimarahi sih? Akhirnya terjadi hal-hal yang merata, ada kecurigaan satu sama lain, ya hidup kita nggak tenang. Maka untuk menegakkan mana hak dan yang batil itu harus tanya ulama sama ahli fikih. Ngaten. Lah karena nggak nanya, ya udah wis, daripada kita nyuap kan ya. Taunya satu hadis, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang apa? Menyuap dan disuap masuk neraka. Daripada kita masuk neraka, ya sudahlah, kita ridho aja lah, kalah lurah kita, kepala desa kita. Akhirnya tambah ndak karu-karuan, oke? Tambah ndak karu-karuan. Maka kita harus tanya ulama. Ulama pasti bilang begini, itu bukan suap, itu namanya membeli kebenaran. Lakukan, jangan sampai kalah. Bismillah. Oh, malah disuplai. Harusnya begitu. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman, karena menghindari apa? Riswah, menghindari suap, padahal itu membeli kebenaran. Kenapa? Karena tidak bertanya pada ulama. Mau nanya segen, karena mau ngaji jarang. Udah diundang ngaji jarang. Nanti hadirnya ke ulama pas wafat. Pas wafat ulama itu masya Allah itu semua. Waktu Abah Hasim wafat, itu seluruh orang kukusan datang semua. Sabtu pagi giliran Abah ngaji hikam. Aduh, yang datang itu segelintir. Kita ini punya budaya kalau mendatangi ulama kalau sudah wafat. Kalau masih hidup dibiarin aja. Habis itu, ya Allah kita kehilangan ulama ternama. Dulu Anda jangan ngaji nggak mau, gaya. As-salisatu, yang ketiga, yang terakhir. Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia tanpa iman. Niki cobaan akhir zaman itu adalah, dulu Nabi pernah dawuh, ada orang yang pagi itu beriman, malamnya niku kufur, hilang imannya. Ada yang malamnya beriman, paginya sudah nopo mulai. Dan ini bukan hanya di kalangan orang yang biasa, di kalangan intelektual juga banyak. Kemarin Pak, ada perdebatan tentang Islam dengan perempuan. Tiba-tiba ada suatu pendapat yang menyimpulkan, konon ini kesimpulannya bahwa memang aturan waris ini sudah tidak relevan dengan zaman ini. Jadi perempuan, anak perempuan dengan anak laki-laki itu dibuat sama saja. Lah kenapa? Ya karena dulu perempuan memang dinafkahi suaminya. Lah sekarang perempuan bisa menafkahi suaminya ya. Jadi ya aturan ini sudah tidak relevan. Mengatakan Al-Quran tidak relevan, itu imannya hilang Pak. Lanjut aja, ini awas ya, santai yang mufasir itu mau membaca buku tafsir macam-macam gitu, ternyata Al-Quran kita sudah nggak relevan ya, itu langsung iman hilang. Nah terus hukum pidana Islam, misalnya kalau yang minum khamar itu dipukul 40 kali. Itu hukum lama, itu nggak relevan. Itu otomatis Pak, hilang.
Jadi kita harus membedakan hukum yang tidak diterapkan dengan hukum yang tidak diyakini. Ini hukumnya beda. Kalau kita tidak menerapkan Al-Quran itu bersalah. Tapi kalau kita tidak meyakini kebenaran Al-Quran itu langsung keluar dari Islam. Makanya kok kita sholat niku harus sering-sering karena ada asyhadu. Ketika di antara sholat itu ada ucapan yang Allah nggak ridho, kemudian kita bisa keluar dari Islam, tiba-tiba habis sholat di Islam lagi. Jadi di akhir zaman itu Nabi mengatakan Islam kita itu seperti lampu SOS, nyala mati, nyala mati, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Ini berbahaya. Maka harus nopo, harus deket ulama. Ustaz, terus bagaimana? Ya gini loh. Ini hukum pidana Islam. Di antara hukum Islam yang banyak yang diterapkan di Indonesia, ada beberapa detail hukum pidana Islam yang nggak dilakukan. Terus bagaimana? Tetap Anda yakini kalau Quran itu benar, kemudian mohon ampun kalau belum diterapkan di Indonesia pun itu mohon. Lah kalau nggak ketemu ahli fikih, nggak bisa ngomong begini. Ketemu ahli ketemu ahli negara, emang Islam nggak relevan. Waduh, itu langsung stiker imannya itu ngelentek. Tapi nanti kalau sholat ada lagi. Islam enggak, Islam enggak, Islam. Lah ini yang kita khawatir, habis ngomong itu dijemput malaikat. Islam tidak relevan dengan zaman sekarang. Lah Islam yang bagaimana? Yang pendapat madhab, apa yang Qurannya? Ya semuanya. Loh kalau pendapat mazhab, pendapat ijtihad orang, itu kita debat mungkin bersalah. Tapi ijtihad yang benar. Tapi kalau Quran itu sudah pasti benar, pasti. Maka beda tidak diterapkan, beda dengan tidak diyakini, hukumnya beda. Orang yang tidak sholat hukumnya dosa. Orang tidak meyakini wajibnya sholat kufur. Sudah. Lah yang jelaskan ini siapa? Para ahli fikih dan para ulama. Kemudian ketemu ada buku ini, kayaknya orangnya gelarnya ini panjang nih. Mengatakan bahwasanya tiba-tiba seluruh agama itu sama. Lah iya, pendeta aja lo nggak berani ngomong gitu. Biksu lo nggak berani mengatakan seluruh agama sama. Kok tiba-tiba Anda anak baru datang seluruh agama sama. Itu kalau biksu ya, kemudian ustadz sama siapa namanya pendeta itu mangkel ditutup paling tak, kamu baca dong ini mana yang samanya mana. Mungkin kita ada garis samanya iya, tapi jangan katakan semuanya sama karena kita ada lagi yang bilang zakat sama pajak itu sama. Jadi kalau membayar pajak itu sudah sama seperti membayar zakat. Lah kan Qurannya bilang yuqimunas sholata wa yu'tuna zakata, bukan yu'tunal pajaka. Pajak itu bahasa Arabnya doibah. Pajak itu kan larinya ke infrastruktur. Tapi kalau zakat larinya kan ke perut orang. Kenapa harus disamakan sedangkan dia berbeda? Orang nggak meyakini zakat itu bisa langsung gugur imannya. Zakat itu nggak wajib kok, bayar pajak sudah seperti zakat. Itu gugur imannya menurut saya. Tapi karena dia sudah menggugurkan zakat yang memang berbeda dengan pajak. Ya mungkin ada pajak yang masuk ke dalam perutnya orang, tapi apakah semua zakat? Nah, karena zakat itu harus disampaikan kepada mustahik. Lah kalau pajak sampai nggak ke mustahik, jangan-jangan sampainya ke jembatan, tol, kemudian ngaspal, kemudian halte, apalah sungai. Lah itu kan nggak nyampe, berarti zakatnya belum tertunaikan. Lah mengatakan seperti ini itu berbahaya. Berbahaya artinya sudah untuk itu, untuk itu sudah di ambang batas pintu garis syariat. Ya oleh karena itu saya mohon seberat apapun dekat dengan ulama jangan dijauhi. Lah ulama itu juga manusia, kadang-kadang akhlaknya tidak sempurna.
Senggak sempurnanya akhlak, dia tetap ahli fikih. Mungkin dia cuma bisa ngomong tapi melakukan juga belum tentu bisa. Pun tidak apa-apa, karena dia ngerti hukum. Karena kalau nggak kita menghukum, yang paling bahaya adalah keluar dari dunia tanpa iman. Karena nggak ngerti fikih, kemudian dia tidak membedakan mana perintah syariat yang tidak dilakukan dan tidak diyakini. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, Nabi dulu sudah berpesan 1400 tahun yang lalu, sayati zamanun ala ummati, umatku nanti akan mengalami sebuah zaman, yafirruna minal ulama, rata-rata orangnya itu kabur dari ulama, entah apapun alasannya. Paling ya takut dikasih hukumnya, ntar saya tahu hukumnya haram kan nggak enak. Ataupun yang lain. Fayabtaliyahumullahu bitsalati baliyat, Allah akan memberikan mereka musibah yang rata, orang soleh maupun tidak, itu akan kena semua. Napa yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan. Rezeki yang sudah banyak tapi kok malah tidak menenteramkan. Rezeki yang banyak di Indonesia kok malah jadi rebutan. Nah, itu berarti kehilangan apa? Barokah. Wasaniyatu yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima. Allah akan mengirimkan, karena orang sudah ngapa? Barokahnya dihilangkan, akhirnya orang hidupnya menjadi sempit, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Hukum rimba ditetapkan biasanya dikuasai oleh pemimpin yang bengis atau pemimpin yang zalim. Wasalitsatu, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya, yang paling bahaya adalah keluar dari dunia tanpa iman. Oleh karena itu pesan ini adalah, kalau kita tidak ketemu Nabi, mohon temui para pewaris Nabi, yaitu para ulama wal fuqaha, yang soleh, yang alim, yang warok, yang taqi, yang bisa menakar perkataannya. Ini perlu disampaikan, ini tidak. Ini perlu ngegas, ini perlu ngerem. Lah, ini harus kita ikuti. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan di akhir zaman, berjumpa dengan Allah membawa iman la ilaha illallah. Mohon maaf atas keterlambatan. Ini ada sistem jawab, betul? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.